fungsi persamaan dan ketidaksamaan kuadrat, tapi yang tepat itu adalah sistem persamaan dua variabel kayak gitu. Yang tepat itu nama babnya sistem persamaan dua variabel. Lah, sistem persamaan dua variabel kayak pernah dengar ya? Sistem persamaan dua variabel. Yang pernah kalian dengar itu SPLDV yang udah dipelajari di SMP ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Buat yang bab sekarang, linearnya tidak ada. Jadi cuma sistem persamaan dua variabel. Aduh. Apa bedanya persamaan linear sama persamaan yang tidak linear? Perbedaan persamaan linear dengan tidak linear adalah kalau linear itu nih, kalau linear itu contoh persamaannya kayak gini. X plus Y sama dengan 3, X min Y sama dengan 1 kayak gitu. Nah, ini linear. Atau misalnya berapa lagi? 2X plus 3Y sama dengan 5 misalnya. Habis itu 5X min Y sama dengan 4. Nah, ini yang linear. Linear itu cirinya, pertama, kalau kita gambarin X plus Y sama X min 1, X plus Y sama dengan 3, sama X min Y sama dengan 1, ini kalau digambarin bakal jadi kayak gini. Set, set, kayak gitu. Jadi berupa garis lurus. Nah, ini namanya garis linear. Ini juga sama kalau digambarin kayak gini misalnya. Yang ininya kayak gini. Kayak gini misalnya. Nah, jadi kalau digambarin itu garis lurus. Nah, itu namanya linear. Tapi di sistem persamaan dua variabel ini yang kita bahas tidak hanya linear saja. Ada yang linear, ada juga yang tidak linear. Contoh tidak linear itu yang paling sering muncul adalah persamaan kuadrat. Makanya di sini ditulisnya persamaan kuadrat ya. Persamaan pertidaksamaan kuadrat. Tapi sebenarnya nggak cuma persamaan dan pertidaksamaan kuadrat aja. Ada juga persamaan-persamaan yang lain. Kayak misalnya persamaan elips, persamaan lingkaran. Gitu. Tapi persamaan elips, persamaan lingkaran itu enggak Bapak kasih ya. Ini persamaan lingkaran, ini persamaan elips. Enggak. Kita hanya membahas berapakah X, berapakah Y gitu. Enggak bahas elips dan lingkarannya gitu. Jadi kalau misalnya persamaan tidak linear, ya kayak gini misalnya, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini tidak linear. Tapi ini dua variabel. Dari mana kita tahu dua variabel? Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, itu dua variabel. Kalau tiga variabel kan kayak kemarin ya, X, Y, dan Z. Atau P, Q, dan R kayak gitu. Nah, jadi di sistem persamaan dua variabel ini kita akan banyak membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi tentang pemfaktoran persamaan kuadrat, kita harus banyak-banyak latihan lagi ya. Bakal sering banget ketemu di sini. Ini contoh-contoh persamaan dua variabel yang tidak linear. Ini kalau digambarin berupa kurva ya, kayak gini misalnya. Atau misalnya sama dengan X kuadrat plus 1. Semua juga kayak gini sih sebenarnya. Nah, ini tidak linear. Oke, itu perbedaannya SPLDV dengan bab ini. Sistem persamaan dua variabel ya, tidak mengandung linear. Gitu. Jadi nggak cuma kayak gini aja, bisa aja ada kuadrat-kuadratnya kayak gitu. Oke. Jadi ini sistem persamaan dua variabel ya. Kemudian karena salah satu persamaan dua variabel itu ada persamaan kuadratnya. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sudah umum ya. Ya Bapak tulis lagi aja. Jadi bentuk umum ini ada di buku ya. Persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu.
dengan syarat A tidak boleh 0. Oke, kenapa kalau A-nya 0 gitu kan? Kalau misalnya ada Bapak tuh gatal banget kalau misalnya ada A-nya nggak boleh 0. Lah emang kalau A-nya 0 kenapa? Gitu. Kalau A-nya 0 berarti ini bakal hilang ya. Kalau A-nya 0 berarti 0 dikali X kuadrat, 0 hilang dong. Berarti bakal jadi apa tuh? BX plus C doang. Kalau BX plus C berarti ini persamaan linier dong. Gitu. Jadi apa bedanya linear sama enggak? Kalau linear itu X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Ah, itu linear. Ya. X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Ini linear. Tapi kalau misalnya X-nya udah pangkat 2 kayak gini, oke. Ini bukan linear. Ada juga yang kayak gini nih. Y kuadrat sama dengan X plus 2 misalnya. Nah, ini juga bukan linear. Karena Y-nya pangkat 2. Ada juga yang kayak gini nih. Nah, ada juga yang kayak gini. Ini juga bukan linear. Jadi linear itu kalau X sama Y-nya pangkat 1. Dan kalau digambarin ini bakal berupa garis. Kalau misalnya X sama Y udah pangkat 2 gitu ya, pangkat 3, pangkat setengah misalnya. Ada yang pangkat setengah juga nanti. Nah, itu udah bukan linear. Nah, tapi ini masih tetap dua variabel kan? Karena ada X dan Y. Oke, nah ya. Jadi itu perbedaannya yang linear dan bukan linear, tidak linear kayak gitu. Nah ini ya, AX kuadrat plus BX plus C. A-nya nggak boleh 0. Soalnya kalau A-nya 0, ini bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan linear. Kayak gitu. Nah, kuadratnya hilang. Nah, AX kuadrat plus BX plus C. Yang penting X kuadratnya ada, itu namanya persamaan kuadrat. B-nya 0, C-nya 0, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. B-nya 0, C-nya 0, nggak apa-apa. Yang penting A-nya nggak 0. X kuadratnya itu ada, itu menandakan dia persamaan kuadrat. Nah, oke. Itu pengenalan aja ya. Perbedaan antara SPL Devi dengan sistem persamaan dua variabel. Ya, jadi di sini nggak ada linear. Oke, langsung aja mungkin ya. Karena ini sistem persamaan, jadi seperti biasa kalau kita bahas sistem persamaan, biasanya yang dicari adalah berapakah X-nya, berapakah Y-nya. Begitu. Sama kayak SPL Devi sama SPL Tevi gitu. Kita harus nyari X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Langsung aja ya. Contoh. Di buku nggak ada contoh ya? Oh, ada sih. Oh iya, ini belum Bapak sampaikan. Kalau bentuk persamaan kuadrat itu, penyelesaiannya ada 3 cara sebenarnya kan? Ada 3 cara. Yang pertama adalah pemfaktoran. Pertama pemfaktoran. Pemfaktoran itu cara yang paling sering kita pakai itu namanya pemfaktoran kan? Langsung aja faktorin. Itu X berapa. Nah, itu pemfaktoran kan. Yang kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang melengkapkan kuadrat sempurna ini biasanya paling jarang dipakai. Ya, ini harusnya udah disampaikan di SMP. Kebiasaan guru-guru ya. Nanti pas kuliah, ini harusnya kalian sudah sampaikan di SMA. Terus aja kayak gitu. Melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, metode yang B ini nggak mau Bapak bahas ya. Mungkin kalau dibahas kayaknya ini bisa satu pertemuan habis. Tapi di sini di buku ada cara apa? Ditunjukin caranya gitu. Cuma kalau baca caranya kadang gimana? Perlu ada penjelasan-penjelasan sebenarnya. Kayak yang ini gitu kan. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Min 3, 1. Nah, ini kan sebenarnya ada caranya kan. Gimana cara dapat min 3 dan 1. Gitu. Cuma metode yang B itu jarang digunakan. Ya. Kemudian yang terakhir C itu pakai rumus ABC. Ingat rumus ABC? Rumusnya kayak gini. X12 sama dengan min B plus minus akar
B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Harus hafal nih ya. Ya gitu. Dengan kalau soalnya sama nih, misalnya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Pakai cara pemfaktoran, dapat x-nya 3, x min 1. Ya. Dapat x-nya 3, x min 1. Pakai cara apapun juga bakal sama ya. Ini x-nya 3, kemudian x-nya min 1. Melengkapkan kuadrat sempurna juga sama. X-nya 3, X-nya min 1 gitu. Seperti itu. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Gitu. Jadi yang akan sering kita gunakan adalah A dan C. Kalau misalnya kalian ada yang mau pakai cara yang B, wah itu boleh banget gitu. Ya. Ya, Sama sih. boleh juga kalau Melengkapkan kuadrat sempurna itu yang caranya kayak panjang gitu nggak sih, Pak? Iya, caranya lumayan panjang. Kayak ada step-stepnya gitu. Ya, dan setiap langkahnya itu perlu ya pemikiran yang lumayan dalam. Ya itu. Kalau melengkapkan kuadrat sempurna itu bakal sering kalian bahas di kalkulus. Kalkulus itu nanti pas kuliah. Nah, ini sering banget pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Ya gitu. Jadi kita pakai A sama C dulu aja ya. Oke. Kita ke contoh soal. Karena meskipun Bapak jelasin ya, melengkapkan kuadrat sempurna, pasti kita tuh milihnya A sama C juga gitu. Jadi ya udah. Mana tadi? Kok? Oke. Nomor 1. Tentukan X dan Y-nya ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kayak gini. Contoh-contoh soalnya. Ini seperti biasa ya. Bapak ngerjain yang satu, kalian ngerjain sisanya. Bapak ngerjain satu, kalian ngerjain sisanya. Matematika mah langsung praktek aja. Kalau nggak praktek nggak kebayang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Y sama dengan X kuadrat min 4. Lah, persen kemarin ada 8 dah soalnya. Duanya lagi dari mana ya? Ya udah, 6 aja deh. Oh iya, emang ada 6 kok kayaknya. Aduh. Ngapain ya? Tinggal drag doang padahal. Nah, ini soal-soalnya ya. Oke. Bapak nyobain nomor 1, kalian cobain yang 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita mulai ya, langsung. Nomor 1. Cara menentukan X, Y kalau kayak gini. Ini kan ada 2 persamaan. Nah, yang atas itu linear sebenarnya, ya kan? Ya, sama dengan 4X min 8. Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Jadi ini linear. Nah, tapi yang bawahnya ada X kuadrat, tidak linear. Kayak gitu. Ini linear dan tidak linear. Cara ngerjainnya adalah pertama kita tulis dulu
Y sama dengan Y. Itu langkah pertama. Ya iyalah ya, gitu kan. Jelas Y sama dengan Y. Habis itu, langkah selanjutnya, kalian tulis Y di yang sebelah kiri, itu tulis yang persamaan kuadrat. Y yang sebelah kanan, itu tulis yang bukan kuadratnya, kayak gitu. Ya, jadi yang sebelah kiri kita tulis yang kuadrat, X kuadrat min 2X. Yang sebelah kanan tulis yang 4X min 8. Nah, sebenarnya kalau misalnya kebalik, nggak apa-apa sih. Kalian mau tulis sebelah kiri 4X min 8, sebelah kanan X kuadrat min 2X itu nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah sama sekali. Cuma Bapak pengen sebelah kiri itu yang kuadrat, sebelah kanan itu yang linier. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan, kita pasti mindah-mindahin yang sebelah sini gitu. Biar enak, X kuadratnya udah ada di sebelah kiri gitu. Jadi kan itu lebih enak dibanding X kuadratnya ada di sebelah kanan. Oke? Jadi saran Bapak, simpan yang persamaan kuadratnya di sebelah kiri, di yang kiri, abis itu yang liniernya di sebelah kanan. Nah, kita punya nih X kuadrat min 2X sama dengan 4X min 8. Kali persamaan kuadrat, buat ruas kanannya jadi 0. Pindah-pindahin 4X min 8-nya ke kiri. Jadi X kuadrat min 2X min 4X ya, plus 8 sama dengan 0 ya kan? Pindah-pindahin ke kiri. Nah, ini jadi apa? X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Faktorin. Berapa berapa? 2/4. Ya, 2/4. Betul. Gimana tandanya? Negatif. Ya, Dua-duanya. betul. Negatif dua-duanya. Apa langsungin aja ya. X min 2, X min 4. Betul ya. Berarti di sini X-nya sama dengan 2. 2. Sebelah sana X-nya sama dengan 4. Udah deh. Nah, tinggal nyari Y-nya. Ya kan? Jangan lupa nyari Y-nya. Karena X ada 2, berarti langkah selanjutnya kita bagi 2. Pertama, ketika X-nya sama dengan 2. Yang kedua, ketika X-nya sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, ketika X-nya sama dengan 2. Pakai cara apa sekarang? Substitusi. Kita substitusi. Boleh sama ya, boleh ke atas, boleh ke bawah. Karena itu sama aja. Kalian pilih. Enakan kemana kira-kira? Ke atas. Iya, enakan yang ke atas. Enakan yang linear ya. Bapak sarankan sih kalian masukin yang linear aja ya. Yang kuadrat takutnya ribet. Yang gitu harus ngekuadratin. Padahal enggak ya. Y sama dengan 4 kali 2 dikurangi 8. Berarti Y sama dengan 4 kali 2, 8 kurangi 8. 0. Oke, berarti ketika X-nya 2, Y-nya 0. 2,0. Nah, ketika X-nya sama dengan 4, masukin juga ya yang 4X min 8. Y sama dengan 4 kali 4 min 8. Y sama dengan 16 min 8. Berarti Y sama dengan 8. Berarti pasangannya bro. Ketika X-nya 4, Y-nya 8. 4,8. Maka himpunan penyelesaiannya 2,0 dan 4,8 kayak gitu. Harus dikurung ya. Harus tulis kayak gini, 2048. Artinya ketika X-nya 2, Y-nya 0, ketika X-nya 4, Y-nya 8. Nggak boleh nulis kayak gini nih, nggak boleh. Kok nggak mau pindah tintanya? Waduh. Lah tintanya nggak mau pindah. Bentar-bentar, Bapak restart Microsoft-nya dulu. Oke. Kalian nggak boleh nulis kayak gini, nggak boleh. Apa ini? Oh, nggak jelas. Yang mana yang X, yang mana yang Y, kayak gitu kan. Jadi harus dikurung, oke? Ada pertanyaan? Ini kalau kebalik juga nggak apa-apa. Misalnya kalian nulis 4,8 dulu, habis itu 2,0, nggak apa-apa. Yang penting sama gitu dan dikurung.
Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jelas ya? Mungkin pertanyaannya nanti pas ngerjain soal ya. Nah, kalian silahkan kerjain yang 2, 3, 4, 5, dan 6. Pak, boleh ke atas bentar gak? Pak? Ini ya, kalian lagi ini ya, Yang itu Pak, yang beresin tadi, soalnya dulu. yang atasnya. Oh, lagi. Nah, Ini sebenarnya pengantar aja sih. Ini linear, ini tidak linear. itu yang pemfaktoran sama yang melengkapkan kuadrat sempurna itu cara-caranya ya Pak? Iya, Oke Pak. apa sih ini judulnya ya? Metode menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau di buku juga ada kayaknya. Apa judulnya di buku? Oh, penyelesaian aja ya. Oke lah. Jadi untuk persamaan kuadrat itu sebenarnya ada 3. Cuma yang paling sering kita pakai itu pemfaktoran ya. Rumus ABC, itu lagi jangan lupa apalin lagi. Di bab ini bakal sering kepake. Dah? Ini soal-soalnya ya. Silahkan kalian kerjakan. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang mau tanya boleh. Sebentar Bapak share screen-nya ini aja deh. Bapak buka tab lain nggak kelihatan kan? Enggak Pak. Oke. Kalau apa? X-nya sama. Ya, kalau X-nya sama, berarti ya udah satu aja. Itu akar kembar ya. Dia punya 1X, betul. Satu aja. Nomor berapa itu yang X-nya sama? Nomor 3. Oke. Oh iya, X-nya sama ya. Ya, kalau X-nya sama, satu aja. Dibuat Y sama dengan Y. Sebelah kuadrat. Udah. Ada 4. 4? Enggak, nomor 4 enggak pakai rumus ABC. Tapi kalau misalnya mau pakai rumus ABC, kalau mau pakai silahkan aja pakai. Cobain. Sebentar. 4, apa Bapak salah ketik ya? Oh iya. Yang nomor 4. Harusnya X kuadrat min 4X mah nomor 3, ya kan? Nomor 4 itu ini. Nomor 2. Siapa yang mau? Nomor 2. Ada yang mau nomor 2? Boleh deh Pak. Siapa? Aku Pak. Boleh nomor 4 aja. Atau nomor 5 ya? Aku belum nomor 5 Pak. Ya, nomor Iya. 4 aja. Nomor 2 siapa mau? Mau Pak. Oke, Aceh ya. Nomor 2. Ya, sama dengan
Ambil dulu. Oke, Terus Y sama dengan Y. ya. Bentar. Di bawahnya Y sama dengan Y. Itu langkah paling awal ya. Terus? X pangkat 2 min 8X plus 15 Mm-mm. sama dengan X min 5. Oke. Terus X pangkat 2 min 9X plus 20 sama dengan 0. Oke. Terus di bawahnya dalam kurung X min 4, terus dalam kurung X min 5 sama dengan 0. Ya. Terus X sama dengan 4, X sama dengan 5. Terus ketika X sama dengan 4, Mm-mm. terus di bawahnya Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 15. Mm-mm. Di bawahnya Y sama dengan 4 pangkat 2. Oke. Aca masukinnya ke yang atas ya. Ke yang persamaan kuadrat. Ya. Oke. Bapak pengennya coba masukin ke yang Y sama dengan X min 5. Itu jauh lebih sederhana harusnya. Masukin ke yang linear aja ya. Coba kita Oh iya, masukin ke Y sama dengan X min 5. Jadi gimana nih? Y sama dengan? 4 min 5 Oke. Berarti? min 1. Oke. Sama nggak sama? Ya, sama kan? Beda, Pak. Masa? Tunggu, Pak. Tapi emang aku hasilnya jadi gede banget, Pak. Sama 4 kuadrat min 8 kali 4 ditambah 15 ya kan? Ada yang salah ngitung itu. 16 tambah 15 31 ya. 31 dikurangi Oh 32. iya, Pak, salah ngitung. Iya, nah, itu ya. Makanya kalau misalnya substitusi sangat disarankan masukin ke yang bawah. Karena kalau ke yang atas agak wow. Jawabannya bakal sama kalau benar ngitungnya ya. Iya, Pak, Sama tadi sama kelebihan. Ya, ada yang salah ngitung di mana tuh ya. Kemudian yang kedua X sama dengan 5 nih. Kita masukin Y sama dengan X min 5, berarti Y sama dengan 5 min 5 berapa? Cak? 0. 0 ya. Oh, yang sebelah sini dulu kelewat. Sebelah sini berarti pasangannya? 4, min 1. Oke, yang sebelah sana? 5,0. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah? 4, min 1 sama 5,0. Iya. Dah. Nomor 2 udah ya. Aku mau nomor 3. Oke. Nah, itu nomor 3. Nah, soalnya tuh. Bacain soalnya, Nazwa. Y sama dengan 2X min 9. Terus bawahnya Y sama dengan X pangkat 2 min 4X. Kamu teh. Y sama dengan Y. Terus yang di kirinya X pangkat 2 min 4X sama dengan 2X min 9. Oke. Terus pindahin X pangkat 2 min 4X min 2X plus 9 sama dengan 0. Oke. Terus difaktor X pangkat 2 min 6X plus 9. Oke. Terus faktorin X min 3 sama X min 3. Nah, iya. Sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 3. Oke. Terus karena itu cuma 1, jadi ketika X sama dengan 3, substitusi ke yang atas, 2X min 9, Y sama dengan 2 kali 3 min 9, Y sama dengan 6 dikurang 9, Y sama dengan min 3. Berarti HP-nya? HP-nya 3 sama 3. Ya, 3 sama min 3 ya. 3 sama min 3. Nah, kurungnya juga kayak gini ya. Pokoknya Bapak pengennya dikurungin.
Meskipun cuma ada satu HP-nya, tapi kurung itu tetap ada. Kalau misalnya kayak gini tuh, kalau misalnya kayak gini kalian nulisnya, Bapak kalau ngeliat kayak gini tuh gatal pengen, apa namanya, mengurutkan dari yang kecil ke yang besar gitu loh jadinya. Jadi meskipun cuma satu HP-nya tetap pakai kurung ya. Nomor 4. Siapa nomor 4? Ulia mau nomor 5 nggak? Ada yang mau nomor 5 nggak? Pak, saya nomor 5 kok aneh ya, Pak? Iya, nomor 5, nomor 6 itu emang aneh. Nomor Iya, 5, nomor 6 bawa bintangin ya. dia pakai ini ya, Pak? Pakai rumus ABC. Iya, pakai rumus ABC. Mau nomor 5 Ulia? Nggak apa, takut. Udah sampai mana nomor 5-nya? Baru sampai yang substitusi X. Substitusi X. Emang bisa substitusi? Ya udah nomor 5, Nggak nomor tahu, 6. makanya saya bingung. Nomor 5, nomor 6 Bapak aja. Nomor 4 siapa? Ulia mau nomor 4? Boleh, Pak. Apa soalnya tadi? Y sama dengan X min 1. Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 1. Oke. Kalau ada yang mau nomor 5, bilang ya. Nanti Bapak bantuin. Kalau ada yang mau nomor 5, nanti Bapak bantuin. Ya, lanjut Ulia. Terus Y sama dengan Y. 2X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan X min 1 terus 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Terus faktorin 2X min 2 sama, nah, ya betul. 2X min 2 sama X min 1 ya? Iya, Pak. Nanti dapat X sama dengan 1 ya? Iya. Nah, kalau misalnya tips dari Bapak ya, kalau kalian lihat kayak gini nih, 2X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Bisa disederhanain gak ini? Bisa, Pak. Bagi bisa. 2. Kalau bisa disederhanain, coba sederhanain aja. Gitu ya. Disederhanain dibagi berapa? Bagi 2. Ya, ini cara lain aja ya. Kalau kalian mau 2X sama X ya nggak apa-apa. Cuma ini cara lain biar bisa lebih sederhana. Jadi kalau dibagi 2 jadi berapa nih? X kuadrat? Min 2 plus 1. Min 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, faktorin. Kan tinggal XX nih. X min 1, X min 1. Nah, X min 1, X min 1. Berarti X-nya? 1. Ketika X-nya sama dengan 1. Ya, ketika X-nya sama dengan 1. Masukin ke? Y sama dengan X min 1. Ya, selalu masukin ke yang linear ya. Y sama dengan? X min 1. Y sama dengan 1 kurang 1. Kurang 1. Sama dengan 0. 0. Maka HP-nya, ini sama kayak nomor 3 ya. Cuma 1 HP-nya. 1,0. Nah, itu ya. Nomor 2, 3, dan 4. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu punya 2 pasangan. Ya. 2 pasangan. Habis itu yang nomor 3 sama yang nomor 4 itu cuma 1 pasangannya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 5 dan nomor 6. Ya, nomor 5 sama nomor 6 ada yang udah ngerjain? Coba kerjain. Nomor 5 sama nomor 6 ini emang agak beda ya dari yang 1, 2, 3, 4. Ada yang mau nyobain nggak nomor 5? Kalau yang 5 itu emang pakai rumus ABC, Pak? Iya. Kenapa pakai rumus ABC? Karena nggak bisa difaktorin. Iya, karena nggak bisa difaktorin. Kalau nggak bisa difaktorin mau gimana lagi gitu. Jadi pasti kita larinya ke rumus ABC. Mau nyobain, Yulia? Enggak, Pak. Cobain aja, enggak. Ya udah. Bapak ya, sayang nih nomor 5 nomor 6 enggak ada dong. Berarti ya udah. Oke, kita lihat ya. Kan langkah pertamanya kita harus jadi Y sama dengan Y nih. Oke, tapi kita lihat persamaan yang atas Y sama dengan X kuadrat. Udah Y sama dengan enak. Tapi yang bawah
belum Y sama dengan. Masih X min Y min 2 sama dengan 0. Kita buat jadi Y sama dengan. Caranya, Pindah ruas. Y dipindah aja ke kanan. Nah, kalau min Y dipindah ke kanan kan jadi Y, ya nggak? Iya. Ya. Min Y dipindah ke kanan. Jadi X min 2 sama dengan Y. Nah, udah nih. Udah jadi Y sama dengan X min 2 kan. Y sama dengan X min 2. Nah, sekarang yang atas sudah Y sama dengan, yang bawah udah Y sama dengan. Langsung sini. Biasa ya, yang kirinya kuadrat, yang kanannya yang linear. Pindah-pindahin ke kiri. Jadi min X plus 2 sama dengan 0. X kuadrat, 2X min X, Plus X plus 2. plus 2 sama dengan 0. Nah, coba faktorin. Kita nyari pemfaktoran yang perkaliannya 2, tapi kalau dijumlah jadi 1, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kita nyari perkalian 2, kalau dijumlah jadi 1. Perkalian 2 itu, misalnya ya, kita mau nyari-nyari dulu. Perkalian 2 itu nggak ada angka lain selain 2 sama 1. Nggak ada angka lain selain 2 sama 1. Tapi 2 sama 1 kalau dijumlah jadi 3. Oh Pak, min 1 aja Pak ininya Pak. Kalau 2 min 1 jadi 1 kan? Iya, tapi Ya. C-nya jadi min. Iya, 2 sama min. Tapi kalau kayak gini, 2 dikali negatif 1 bakal jadi negatif 2. Kita maunya kan 2, jadi serba salah kan? Jadi nggak ada angkanya nih. Kalau kayak gini, perkaliannya benar, tapi penjumlahannya salah. Tapi kalau kita benerin penjumlahannya, perkaliannya salah. Ini nggak ada pemfaktorannya. Jadi nggak bisa kita lakukan pemfaktoran biasa. Ketika kita nggak bisa pakai pemfaktoran biasa, pakailah rumus ABC. Jadi rumus ABC itu kayak kalau nggak bisa pakai metode pemfaktoran, kalian pakai rumus ABC kayak gitu ya. Oke. Apa rumus ABC ininya? Rumusnya min B. B plus minus akar B min 4AC. Ya, plus minus akar diskriminan ya. Gitu. Menurut AC per 2A. Kita cocokkan dulu ABC-nya. Bisa ya? Nanti ABC kan tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa A itu adalah angka yang nempelin X kuadrat. B itu adalah angka yang nempelin X. C itu adalah konstanta. Nah, kalau dari sini, dari X kuadrat plus X plus 2, kita dapat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? B-nya 1. B-nya 1. B-nya 1. A-nya 1. A-nya 1, C-nya 2. A-nya 1, C-nya 2. Oke, masukin. Bisa ya, teman? Jadi X, 1, 2. Nah, tinggal masukin aja deh. Min, B-nya 1 plus minus akar B-nya 1 dikuadratin min 4 dikali A-nya 1 C-nya dikali 2 per 2 dikali 1. A-nya 1. X1 2 sama dengan min 1 plus minus akar 1 kuadrat 4 kali 2 min 8. 2 kali 1 2. Jadi X1 2 sama dengan min 1 plus minus akar 1 kurangi 8 min 7 per 2. Nah, gitu. Akar min 7 berapa? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak tahu. Akar 7 ada nggak? Nih, kalau misalnya akar 2, akar 3, ada nggak akar 2, akar 3? Ada kan? Akar 2, akar 3 itu ada. Dia irasional tapi yang hasilnya tuh kayak 1,414 bla bla bla. Kalau akar 3 itu kayak 1, berapa sih? 7 sekian 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 kayak gitu. Nah, kalau akar min 7 kira-kira ada nggak? Bentar, Pak. Kalau dalam akar itu boleh negatif. Nah,
Kita tahu bahwa dalam akar itu boleh negatif nggak? Enggak. Itu udah, kumat lagi, oh enggak. Ya, kalau misalnya ada akar negatif 1, akar negatif 4, akar negatif 9, ini nggak ada kan? Nggak ada. Kita, kalau akar negatif itu jawabannya tidak real. Jadi, kalau kalian lihat akar negatif 7, jawabannya tidak ada. Ini tidak ada. Berarti apa? HP-nya Tidak terdefinisi. HP-nya apa? Bukan tidak terdefinisi dong. Tahu, kosong. Tidak ada Nggak ada, nggak tahu. X Oh, yang real. yang ya. Memenuhi. Nah, apa namanya? Ini sangat ini ya. Sangat tidak asing kan? Ini udah dari bab eksponen aja, eksponen lagi apa? Mutlak aja udah ada kan? Tidak ada X real yang memenuhi gitu. Makanya kalau misalnya Bapak bikin soal di PAS ya, A, B, C, D, biasanya Bapak kasih pilihan E itu tidak ada X real yang memenuhi. Ada aja yang jawab kayak tahu itu, tahu enggak ya. Pokoknya kalau ada pilihan jawaban tidak ada X yang memenuhi, pilih aja itu. Enggak kayak gitu ya. Kita harus ngitung dulu. Oke, jadi yang nomor 5 tidak ada jawaban. Atau tidak ada X real yang memenuhi. Karena pas akar negatif 7 aja nggak ada jawabannya. Jadi udah nggak perlu dilanjutin lagi. Ini jawabannya nggak ada. Gitu. Ada pertanyaan? Boleh ulang nggak yang buat tentuin bagian keduanya itu loh tadi? Apa ini? Iya, yang kayak diubah-ubah gitu. Ini kan maksudnya kenapa bisa ada HP kayak gini gitu ya? Iya, yang kan Y-nya itu yang Y kedua itu X-2, kenapa bisa awalnya kayak gitu? Oh ini, yang ini. Ya. Oke. Kenapa ini dibuat kayak gini? Karena kita kan pengen yang awal berarti ya. Kita kan pengen Y sama dengan Y. Nah, X min Y min 2 sama dengan 0. Ini kan belum Y sama dengan. Jadi X min Y min 2 sama dengan 0 ini kita ubah jadi Y sama dengan. Kayak gitu. Gimana caranya biar jadi Y sama dengan? Pindahin aja min Y-nya ke kanan. Oke, kayak gini ya. Kan kita punya X min Y min 2 sama dengan 0. Kalau kita pengen Y sama dengan, Bapak pindahin min Y-nya ke kanan nih. Set gitu ya. Kalau kita pindahin ke kanan, jadinya apa coba? X min 2 sama dengan Y. Sama dengan Y. Y. Ya kan? Nah, ini kan kalau misalnya kita tulis dari kanan ke kiri gitu. Tulis dari kanan ke kiri. Jadinya apa? Y sama dengan gitu ya. Y sama dengan X min 2. Iya. Gitu. Oh, jadi langsung pindah-pindahin aja gitu ya, Pak? Iya, pindah-pindahin. Jadi kalau khusus yang nomor 5 karena dia beda sendiri. Kan kalau kalian lihat nomor 1, 2, 3, 4 sama 6. 1, 2, 3, 4, 6 itu udah enak. Ya sama dengan semua tuh. Ya sama dengan semua. Tapi kalau yang nomor 5, yang ini udah ya sama dengan sih. Tapi yang ininya belum. Harus kita ubah jadi sama dengan. Gitu cara ubahnya ya. Ya, pindahin aja. Sip. Nah, kalau misalnya kalian merasa ada suatu keanehan di persamaan kuadrat, dan kalian rasa itu nggak bisa difaktorin, berarti harus pakai harus pakai rumus ABC ya. Mantap ya. Nomor 6. Nomor 6 juga ada keanehan ya. Iya, Pak. Tapi angkanya kayak lebih bersahabat, Pak. Nomor 6. Nggak tahu sih. Ya, kita lihat aja. Tapi enak gak sih nomor 5? Ketika kita tahu akarnya negatif, oh ini nggak ada jawabannya. Udah aja, tidak ada X yang memenuhi. Nomor 5 tuh jauh lebih pendek dibanding 1, 2, 3, 4. Oke. Nomor 6. Caranya mah seperti biasa ya. Pokoknya langkah awalnya, loh kok ada di atas?
Iko ada di atas. Pokoknya langkahnya, nah sama langkah awal Bapak pengen semuanya harus bisa melakukan langkah awal. Jangan, aduh ini gimana ya, langkah awalnya aja udah bingung ya. Gimana langkah awal? Kita bikin Y sama dengan Y. Sebelah kiri masukin yang persamaan kuadrat X kuadrat min 4 sama dengan sebelah kanannya yang linier X plus 3. Kemudian pindah-pindahin ke kiri. Nah itu udah template ya, udah default ya. Ini tuh udah default pokoknya. X kuadrat min X min 4 min 3. Udah kayak kalau masuk Assalamualaikum. Kemudian apa kabar semuanya? Itu udah default ya. X kuadrat min X min 4 min 3 min 7 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya baru deh kita mulai ngerjain. X kuadrat min X min 7 sama dengan 0. Sama aja kayak kita nyari perkalian negatif 7 yang kalau dijumlah jadi negatif 1. Nah, berapa coba? Dari soalnya aja udah nggak masuk akal ya. Perkaliannya negatif 7, penjumlahannya negatif 1. Kalau perkaliannya 7 mah nggak ada angka lain selain 7 sama 1. Tapi 7 sama 1 kayak nggak mungkin banget bisa jadi negatif 1. Nah ini nggak bisa. Ini nggak bisa apa? Difaktorin. Jadi harus pakai rumus ABC. Jadi nomor 5 dan nomor 6 itu tipe soal yang nggak bisa difaktorin. Ketika nggak bisa difaktorin, kalian harus pakai rumus ABC ya. Tentuin dulu ABC-nya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya? A-nya min 1, B-nya A-nya 1. A-nya 1, B-nya B-nya baru min min 1. 1, min 1, C-nya min 7. Hati-hati ya. B-nya min 1, soalnya min X kan di situ. Langsung deh ke X1, 2, rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan min. B-nya min 1. Nah, hati nih. B-nya min 1. Jadi kayak gini. Min B. Jadi min 1. Plus minus akar min 1 kuadrat B kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya min 7 per 2A. 2 dikali A-nya 1. Berarti X1, 2 sama dengan min 1. 1 Plus 1 minus akar min 1 kuadrat 1. 1 min 4 kali 1 kali min 7. 28. Min 28. 28. Plus ya. Ya. Ya, min 4 min 7. Jadi plus 28 per 2 kali 1 2. Jadi X1 2 sama dengan 1 plus minus akar 1 tambah 2 29 per 2. Nah, 29 itu real apa enggak? Di dalam akar positif 29 kan? Real. Jadi real. Jadi ini kita terusin. Kayak gitu. Kalau yang nomor 5, tadi akar negatif 7. Karena akar negatif itu tidak real. Tidak real, jadi kita stop. Oke, nggak ada solusi kayak gitu ya. Tidak ada solusi, tidak ada X real yang memenuhi. Nah, kalau ini X1, 2-nya akar 29. 29 itu kan positif. Meskipun kita nggak tahu berapa nilai akar 29, tapi ini real. Dan kita harus lanjutin. Nah, oke. Mulai ya. X1, 2 sama dengan 1 plus minus akar 29 per 2. Ini artinya apa? Plus minus artinya apa sih di sini? Plus minus itu? X pertamanya plus, X keduanya minus. Iya, betul. Plus minus di situ artinya pertama ketika X pertamanya kita ngambil yang plus 1 plus akar 29 per 2. Nah, nanti yang kedua ketika X sama dengan ambil yang minus 1 min akar 29 per 2 gitu. Jadi plus minus di sini itu artinya ada yang 1 plus akar 29,
ada juga yang 1 minus akar 29. Kayak gitu ya. Sebenarnya Bapak pertama kali ngeliat plus minus, Bapak langsung mikir apa ini kurang lebih ya. Biasanya di komposisi ada plus minus 2 sendok makan. Ya. Nggak gitu ya. Bukan kurang lebih. Tapi ini artinya ada 2. Ada yang 1 plus, ada yang 1 min. Ketika udah nemu X, berarti sekarang nyari yang Y. Masukin ke yang atas apa yang bawah? Yang atas ya. Yang bawah, Masya Allah, ngekuadratin aja udah pusing. Langsung aja, Y sama dengan X plus 3. Masukin ke sini. Oke. Y sama dengan X-nya. 1 plus akar 29 per 2 ditambah 3. 3 itu kalau mau jadi per 2 berapa? Sabain penyebutnya kan jadi per 2 kan? 3 kalau mau jadi per 2 6. 6. Dibagi 2 3 kan? Nah, ini proses menyamakan penyebut ya. Proses menyamakan penyebut. Jadi Y sama dengan 1 ditambah akar 29 ditambah 6. 6-nya berarti ditambahin ke 1 ya. Jadi 7. Jadi Y sama dengan 7 plus akar 29 per 2. Udah nemu. Jadi untuk yang sebelah kiri pasangannya 1 plus akar 29 dengan 7 plus akar 29. Nah ini. Kayak gini. Kemudian yang kedua. Y sama dengan 1 min akar 29 per 2 ditambah 3. Ini juga sama ya. 3-nya bakal jadi 6 per 2. 6 tambah 1, 7. Min akar 29 per 2. Oke, halo. Semuanya masih udah ngikut? Masih, Pak. Mungkin karena ada akar 29 ya. Bapak juga sedikit ini. Jadi ini pasangannya 1 min akar 29 sama 7 min akar 29 per 2. Kayak gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada sesuatu yang tidak bisa difaktorkan, persamaan koordinat yang tidak bisa difaktorkan, kalian pakailah metode yang rumus ABC gitu ya. Biasanya kalau suatu persamaan kuadrat itu tidak bisa difaktorkan, itu ada satu keanehan. Nomor 5, kita menemukan keanehan akar negatif 7 ya, yang enggak ada jawabannya. Kemudian yang nomor 6, kita menemukan akar 29 yang bukan merupakan kuadrat sempurna kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya nggak bisa difaktorin, kalian pakai rumus ABC kayak nomor 5 dan 6 kayak gini. Oh ya, jadi HP-nya apa? Terakhir. HP itu ya, tinggal tulis ulang 1 per akar 29 per 2, 7 plus akar 29 per 2, 1 min akar 29 per 2, 7 min akar 29 per 2. Dah. Masya Allah ya. Dah. Ada pertanyaan? Kalian mau foto-foto dulu? Apa nggak usah? Mau foto di video aja? Mau dong, Pak. Foto dulu ya. Dari mana? Dari awal. Nomor 1. Satu sama 2 bisa nih kayaknya nih. Ya, silakan foto ya. Oh ya, Bapak juga mau foto dong? Oke, Bapak mau foto ya? Buka kamera. Yang nggak sempat buka kamera, kasih emot ya. Oke. Lah, sebentar. Ininya kecelup. Harus share screen ya. Ih,
Nggak bisa dong. Ya udah deh. 1, 2, 3. Oke. Sip. Nah, sok foto. Balik lagi. Oh, di sini ternyata. Ya ampun. Dah. 34. Masih bisa ya? Sistem persamaan dua variabel, meskipun ada persamaan kuadratnya, caranya kayak begitu. Bisa semua. Minggu depan ulangan gimana nih? Ih, Bapak. Enggak, Jangan, bercanda. Pak, jangan. Jangan Pak, jangan Pak, latihan Aku dulu. pengen nanya dong, berarti buat Iya, iya. nentuin kayak pakai pemfaktoran atau rumus ABC itu, kita yang pakai tadi apa? Berapa kali berapa ya hasilnya? Apa, terus nanti kalau ditambah berapa gitu. Ya. Pak, kita pokoknya pertama itu pakai faktoran dulu kan. Pakai faktoran dulu berapa kali berapa. Ini tuh perkalian, kalau dijumlahin segini. Ketika wah nggak bisa ini, nggak bisa dibikin kayak gini. Nah, berarti pakai ABC, mau nggak mau. ABC itu sakti banget lah pokoknya. Mau nanya, Pak. Ah, ini Tapi kayaknya ini deh, Pak. Nggak tahu. Pokoknya gini. Kalau ini masuknya materi apa, Pak? Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 untuk min 2 kurang lebih x kurang lebih 5. X ada di antara min 2 oh, itu bab fungsi abis ini. Walah. Ya, abis ini. Ya, nah fungsi juga, fungsi seru banget tuh. Fungsi itu favorit Bapak tuh. Makanya pengen cepet-cepet sana. Susah, Pak. Belum belajar aja, kalau udah belajar bisa. Kalau trigonometri, wah trigonometri paling seru sih. Nanti abis fungsi trigonometri. Nanti kita bakal belajar fungsi logaritma nggak, Pak? Fungsi logaritma itu di minat. Oh iya. Itu di minat. Ya, Tapi ada, Pak. ada. Kita tuh minat baru bahas persamaan kan. Abis itu pertidaksamaan, baru fungsi. Fungsi itu biasanya Bapak lewat sih di kurikulum karena kurikulumnya online. Jadi ada beberapa subbab yang nggak dibahas. Kayak gitu. Termasuk fungsi itu nggak dibahas. Jadi kalian tuh nggak full sebenarnya. Berarti ini sama fungsi kuadrat beda ya, Pak? Beda. Kalau udah ngomongin fungsi, itu biasanya gambar berupa grafik. Kalau udah ngomongin fungsi itu biasanya ada grafik-grafik. Yang nomor 6 bisa nggak nih? Kekecilan nggak nih segini kalau kalian mau foto? Nggak ya? Pas ya? Kalian tinggal tambahin aja HP di sini. Nih, aduh. Kalau fungsi itu biasanya berupa gambar atau grafik. Dia itu kayak ada himpunan penyelesaiannya kayak yang pakai garis bilangan gitu, Pak. Apa Enggak. beda? Kalau garis bilangan itu biasanya ngebahas pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan baru keluar garis bilangan. Ya. Nantilah. Habis ini kan pertidaksamaan. Nanti ada pertidaksamaan dua variabel. Ya itu. Coba kita lancarin ini dulu aja ya. Dah. Tapi ini sebenarnya ini tuh inti dari bab ini. Kalau kalian udah lancar ini gitu ya. Udah. Sebenarnya bukan masalah lancar ininya sih. Tentang lancar. Kalian bisa nggak memfaktorkan gitu ya. Persamaan kuadrat gitu kan. Kalau bisa udah lancar. Oke, pertemuan selanjutnya ke itu hubungan diskriminan dengan penyelesaian ini. Apa hubungannya diskriminan? Diskriminan tuh yang B kuadrat min 4AC ya. Ini pertemuan selanjutnya kita bakal bahas B kuadrat min 4AC. Yang ini nih.
Dan di pertemuan selanjutnya Bapak bakal masih pakai contoh yang ini gitu. Jadi catat ya. Bapak bakal flashback. Udah fotonya cukup? Cukup ya, kita akhiri saja.